Selamat pagi sahabat Firasat, welcome to Morning Meeting pagi hari ini, Kamis 20 Juni 2024 bersama saya Ardina Glenda. Pagi hari ini kita akan langsung membuka perjumpaan dengan update dari sektor makroekonomi, tepatnya mengenai neraca perdagangan bulan Mei yang akan disampaikan secara langsung bersama dengan Pak Ruli Wisnubroto dari Studio Mirasat Sekuritas Indonesia. Halo, selamat pagi Pak Ruli. Selamat pagi Glenda, gimana kabarnya? Kabar baik, Pak Ruli bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Oke, kita sekalian mau bahas kabar terbaru nih dari BPS datangnya mengenai neraca perdagangan kita di bulan Mei. Silakan langsung Pak Ruli. Jadi ini memang data fresh ya, baru dirilis oleh BPS kemarin. Itu di bulan Mei, data neraca perdagangan. Perkembangannya memang masih cukup positif ya. Jadi Indonesia itu mencatatkan surplus neraca perdagangan untuk ke-49 kalinya secara berturut-turut. Jadi ini merupakan suatu perkembangan yang positif. Dan terlebih lagi memang kalau kita lihat dari data baik ekspor maupun impor, itu ternyata memang lebih tinggi dibandingkan yang kita perkirakan sebelumnya. Untuk ekspor tercatat sebesar 22,3 billion. Jadi lebih tinggi dibandingkan dengan perkiraan kita 20,7 billion. Karena kita lihat bahwa sebelumnya beberapa komoditas yang menjadi andalan kita seperti batu bara dan kelapa sawit itu cenderung flat sepanjang bulan Mei. Namun memang untuk bulan Mei sendiri lebih banyak didorong oleh ekspor dari barang-barang manufaktur. Sementara impor itu juga tercatat mengalami kenaikan lebih tinggi juga dibandingkan yang kita perkirakan, tercatat sebesar 19,4 billion. Dan secara akumulasi ya, jadi selama 5 bulan pertama di 2024, kalau kita jumlahkan surplus neraca perdagangan itu mencapai sekitar 13,8 billion US dollar. Memang tidak sebesar periode yang sama di tahun 2023 ya. Di 2023 Januari sampai Mei itu tercatat 16,5 billion. Namun overall menurut kami perkembangannya masih cukup positif ya. Jadi external balance kita sampai dengan mendekati akhir dari semester 1 mencatatkan surplus yang menurut kami masih cukup tinggi ya, mengingat kita tidak disupport oleh kenaikan harga-harga komoditas seperti yang terjadi di awal tahun 2023 lalu. Mungkin next. Dan secara bulanan ya memang ini ada faktor seasonal ya, kalau dari sisi impor dan ekspornya juga secara bulanan month on month mengalami kenaikan 13,8%. Sementara untuk impor itu kenaikan secara bulanannya mendekati 15%. Namun kalau secara tahunan kita lihat secara year on year, ekspor sudah tumbuh positif ya secara moderat dalam 2 bulan terakhir ya kalau kita lihat year on year. Sementara dari sisi import itu memang kalau kita bandingkan dengan bulan yang sama tahun 2023 itu masih mengalami kontraksi minus ya, karena memang di bulan Mei 2023 ada kecenderungan impornya cukup tinggi. Next. Ya, jadi kalau kita agak sedikit lebih detail ya melihat perkembangannya, memang dalam beberapa tahun terakhir ya, sekitar mungkin 10 tahun terakhir, ekspor ke negara Tiongkok itu proporsinya cukup besar, selalu meningkat, di mana di tahun 2014 itu hanya sekitar 11% dari total ekspor non migas kita, dan di 2023 itu proporsi total ekspor non migas ke China terhadap total ekspor Indonesia itu hampir mencapai sekitar 26%. Jadi memang ketergantungan dengan hubungan dagang antara Indonesia dan China itu tercatat mengalami kenaikan cukup besar ya dalam 10 tahun terakhir. Namun kalau kita lihat dari chart sebelah kanan, memang masih mengalami kontraksi atau secara tahunan, secara year on year itu masih negatif. Tapi kalau kita lihat ya dari chart yang orange itu kecenderungannya sudah mulai improve. Sementara untuk negara-negara lainnya seperti US, kemudian Jepang, kemudian India, itu perkembangan dari secara tahunan ya, year on year itu sudah mulai positif. Jadi ini menunjukkan bahwa ke depan kita lihat trennya ini akan sepertinya ada perkembangan positif ya, gitu. Baik, untuk terakhirnya Pak Ruli, bagaimana dampak dari neraca perdagangan ini sendiri terhadap kondisi ekonomi Indonesia secara keseluruhan? Jadi memang
kalau kita bisa apa namanya share ya, sebenarnya ekonomi Indonesia saat ini masih mengalami banyak challenge ya, seperti mungkin suku bunga yang tinggi, kemudian rupiah yang melemah. Saya rasa dengan perkembangan neraca perdagangan yang masih surplus ya sampai dengan selama lebih dari 4 tahun ya, itu seharusnya secara fundamental menunjukkan atau bisa mensupport pergerakan rupiah ke depan. Namun memang di sisi lain tidak dapat dipungkiri ya bahwa selama ini dalam sekitar 3 bulan terakhir itu terjadi arus modal asing keluar ya, termasuk di pasar saham maupun pasar obligasi. Dan ada kecenderungan secara musiman di kuartal 2 2024 itu kita harus membayar dividen ya, dividen dalam bentuk falas, dan juga akan terjadi repatriasi modal. Jadi investor jangka panjang atau investor di penanaman modal asing itu kembali membawa hasil dari labanya kembali ke luar negeri. Jadi di kuartal 2 kita perkirakan mungkin akan ada perlambatan ya atau pelemahan keseimbangan eksternal di Indonesia ya, karena kebutuhan tadi itu, dan juga diperberat oleh adanya keluar arus modal asing ke luar negeri ya. Jadi secara fundamental memang rupiah mungkin dalam kuartal 2 ya sampai dengan akhir bulan Juni masih akan mengalami volatilitas yang tinggi seperti yang kita alami dalam beberapa hari terakhir. Namun untuk rapat Dewan Gubernur ya yang akan diselenggarakan pada hari ini, memang akan lebih memfokuskan kepada tekanan terhadap rupiah ya. Jadi fokus utama dari Bank Indonesia adalah memang stabilitas nilai tukar rupiah. Dan kalau kita perkirakan ya dengan berbagai tantangan ya, perkembangan baik dari market maupun dari ekonomi, Bank Indonesia most likely akan masih tetap menahan di level 6,25% ya, karena kalau misalkan mereka harus kembali menaikkan maka dampak terhadap ekonominya itu akan cukup berat saya rasa. Jadi overall sebenarnya tantangan ke depan meskipun neraca perdagangannya masih cukup positif ya, surplusnya masih cukup besar, tantangannya masih cukup besar ya. Jadi memang saat ini kita masih harus tetap waspada ya, berhati-hati. Kecenderungan marketnya juga masih akan volatile, tidak hanya rupiah, tidak hanya obligasi, tapi juga IHSG yang beberapa waktu terakhir itu cenderung mengalami tekanan karena tingginya arus modal asing keluar. Baik, terima kasih atas insight-nya Pak Ruli.